Hi, it's Rara. Welcome to my channel. Okay, so for today's video, I'm gonna share to you guys about 5 hal penting yang harus kalian persiapin supaya diet kalian dijamin sukses. Sebenarnya tips-tips ini itu aku sharingkan berdasarkan pengalaman aku sendiri karena aku udah berhasil diet nurunin sekitar 20 kiloan. Dan aku pengen sharing kalian supaya buat temen-temen yang merasa aduh aku kesulitan nih untuk diet, aduh gimana ya caranya diet kok sulit banget. Ini pas banget buat kalian karena aku adalah tipe orang yang kayak gitu dulu, but I did it and pasti kalian juga bisa ngelakuin itu. So without any further ado, let's get it. Oke, hal pertama yang harus kamu siapin sebelum kamu memutuskan untuk diet adalah alasan kamu untuk ngelakuin diet. For who, for what, ya alasan kamu pokoknya. Karena hal itu akan membuat kamu selalu motivate gitu loh. Pasti diet itu bakalan ada di masa kayak capek gitu ya, karena diet itu juga perjuangan. Jadi kamu perlu untuk motivasi. Dengan adanya alasan ini kamu pasti bakalan inget lagi, oh alasanku ini loh. Jadi bikin kamu bangkit lagi, semangat lagi gitu untuk diet. Tipsku adalah kamu jangan pernah punya alasan untuk diet karena orang lain dan untuk something like you might losing that. Kalau untuk aku tuh sama sekali nggak ada diet itu beralasan untuk orang lain, untuk something that I want to get that. Tapi aku diet itu untuk diri aku sendiri, untuk kesehatan aku sendiri yang utama. Dan itu harus banget kalian punya. Kalian harus diet itu untuk kesehatan kalian sendiri, supaya nanti diet yang kalian lakuin bener-bener diet yang sehat, diet yang gak ngerusak diri kamu sendiri. Dengan alasan kamu diet untuk diri kamu sendiri, pasti kamu ngelakuin yang terbaik gitu kan. Kamu gak mungkin mau untuk ngerusak yourself gitu. Contoh kalau misalnya kamu tuh diet untuk orang lain or something, misalnya untuk cowok kamu deh, atau for men who you love kayak gitu. Ketika kamu kehilangan orang itu atau kamu gak ngedapetin itu, pasti bakal bikin kamu kecewa dan sangat-sangat mungkin untuk kamu give up dari diet kamu itu. Dan kamu gak pengen kan itu terjadi. So, dietlah untuk diri kamu sendiri dan untuk kesehatanmu. Yang kedua, yang pasti adalah niat. Niat it's so important. Everything that we wanna do itu harus berdasarkan niat. Kamu harus kuatin diri kamu sendiri karena diet is a long journey. Diet it's hard. Yeah, I'm not gonna lie. Diet itu berat banget, dan kenapa juga banyak banget video yang jenisnya kayak gini, yang bagi tips gimana tips diet, gimana cara diet, gimana dan sebagainya. Itu karena diet itu juga berat. Di samping diet itu adalah perjalanan yang lama, pasti butuh waktu ya. Jadi konsisten itu sangat diperlukan. Kamu untuk mulai itu sangat gampang, tapi yang sulit itu sebenarnya adalah konsisten. Yang bikin banyak kayak diet yoyo, berat badan yang fluktuatif, itu karena dia gak konsisten, gak ada niatan yang kayak deep gitu loh. Jadi sebelumnya kamu harus nyiapin banget niat kamu. The third tip is goals. Goals ini maknanya tuh a little bit same as alasan, but it's more specific. Kayak kamu bener-bener menspesifikkan tujuan kamu. Misalnya nih, tujuan kamu I want to losing some of my weight. Tapi kamu harus bener-bener spesifik nih. Weightnya tuh berapa, turunnya tuh sampai berapa kilo gitu kan. Itu harus bener-bener spesifik. Kalau misalnya cuma losing some of my weight, kamu ke jalan terus kayak kehilangan 0,1, itu juga losing weight. Tapi bukan itu kan yang kamu maksud. Jadi kamu harus punya target, segini loh aku pengen turun segini, kayak gitu. Kamu juga bisa pakai, misalnya kamu udah merasa, duh aku udah ngembang banget nih dari yang dulu, oh my god gimana ya kayak gitu kan. Nah itu bisa kamu jadiin patokan, baju kamu yang dulu bisa kepake lagi. Nah itu juga bisa jadi target kamu. Next, keempat adalah mindset.
I think that mindset it's more important than others what I say in this video. Sebenarnya semuanya tuh important, tapi ini adalah yang paling important. Everything that happen to your life, everything you want to do, you're gonna do, it's depend of your mindset. Kayak kamu merasa badan kamu sehat, itu karena mindset kamu juga lagi bagus. Kalau misalnya kamu lagi mikirin sesuatu, lagi khawatir sama hal apa gitu ya, itu pasti bakal impact ke fisik kamu juga, ke kesehatan kamu. Kamu misalnya jadi gemeteran, jadi pusing, ya kan? I'm studying about that, so I can say like this. And back to the topic. Every single person diet journey is different. So, kamu harus benar-benar nancepin itu di kepala kamu. Tubuhku, tubuhmu, dan tubuh dia itu tuh sangat-sangat berbeda. Kita different. Walaupun kita punya tujuan yang sama untuk losing weight, misalnya kita sama-sama pengen losing 5 kilos. But kalau misalnya tubuh kita aja udah beda, pasti jalannya tuh juga bakalan beda. Kamu pasti juga tahu dong, pepatah, banyak jalan menuju Roma. Yeah, it's real. Kita sama-sama punya tujuan yang sama, tapi jalannya beda-beda dan waktunya pasti beda, rintangannya pun pasti beda. Tapi kita sama-sama bakalan menuju ke situ. So, itu pasti udah bisa terfikirkan ke kalian kan. I hope kalian punya pikiran seperti itu supaya kalian itu not too harsh to yourself gitu. This journey itu untuk diri kamu sendiri, dan yang lakuin pun juga kamu sendiri. Jadi kamu jangan pernah terlalu keras kepada diri kamu sendiri. So, jangan pernah samakan diri kamu sama orang lain. Just be yourself and proud of yourself. And don't forget to be realistic. Kamu harus realistis. Jangan pernah punya goals, alasan, atau apapun yang gak akan mungkin bisa kamu raih. Yang itu tuh impossible. Itu pasti akan membuat kamu terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kamu bakal menyiksa diri kamu sendiri, dan gimana bisa kamu meraih hal yang gak mungkin kamu raih. Itu bakal bikin kamu stress out. So be realistic. Contohnya, aku nih tingginya 165an. Aku gak mungkin bisa sampai 40 kayak misalnya tingginya 145. Dia untuk 40 kilo itu emang idealnya dia segitu. Tapi aku yang 165 untuk 40 kilo, it's too dangerous to me. It's gonna be impact to my health, to my mental, I don't know. Kemana lagi itu bakalan berpengaruh gitu, dan itu sangat-sangat bahaya. Jadi kamu harus realistis, kamu harus ngelihat diri kamu sendiri. Kamu tuh sebenarnya cocoknya seberapa sih? Kamu idealnya turunnya seberapa sih? Dan realistis juga, berhubungan juga sama waktu. Aku sering banget mention ya sebelum-sebelumnya kan, diet is a long journey. Long di sini itu pasti butuh waktu yang lama. Kamu gak bisa minta diet instan. Gimana sih cara cepet diet dalam 1 malam, nurunin 2 kilo dalam 1 malam? Oh my god, kalau bisa semudah itu, gak akan ada video seperti ini. Gak akan ada tips nurunin berat badan. Gak akan, like that. Kamu harus realistis, okay? The last tip is right knowledge. Kamu harus punya ilmu yang benar. Ini penting guys, benar. Kamu mungkin udah pernah dengar kayak Ayu diet or K-pop diet. Itu mereka ngelakuin itu juga di bawah kendali dokter gitu loh. Mereka tuh orang kaya men. Jadi mereka pasti ngelakuin itu tuh tahu. Dan yang aku dengar nih, sepengetahuan aku, Ayu pun ngelakuin diet yang super ekstrim itu cuma ketika dia emang mau manggung. Itu gak dilakuin selama berhari-hari, kayak cuma 1 hari sebelum dia manggung atau sampai 3 hari sebelum dia manggung. Setelah itu dia makan biasa, dia gak ngelakuin itu lagi. Because that is so extreme, it's so dangerous.
itu bahkan gak bisa memenuhi kalori kebutuhan kamu sehari-hari untuk bernafas aja. Jadi kamu harus benar-benar punya ilmu yang tepat. Diet itu sama banget sama belajar. Belajar pasti kita mau dong untuk mendapatkan ilmu itu dari orang yang tepat. Ya sama dengan itu. Diet itu kita harus dapat ilmu dari orang yang tepat juga. Banyak baca-baca tentang diet yang sehat, yang realistis. Jadi kamu tuh bisa konsisten nantinya. Kamu pasti gak mau kan kalau misalnya kayak lagi kuliah, terus abis itu ada kelas yang dosennya tuh killer banget, yang ekstrim banget. Itu pasti kamu pengen kan cepet-cepet keluar dari kelas itu, kayak aduh aku gak menikmati banget. Justru kamu gak fokus sama kuliahnya, kamu gak dapet apa-apa, terus kamu pengen cepet aja keluar gitu kan. Sama-sama kayak diet. Kalau misalnya kamu terlalu ekstrim, tubuh kamu tuh pasti bakalan memberontak suatu saat. Karena dia gak nyaman. Dia itu kamu forsir, kamu paksa. Jadi dia pengen cepet-cepet keluar dari itu. Ketika dia udah capek sama semua itu, suatu saat kamu pasti akan menyerah dan juara. Maybe hal yang kamu lakuin selama ini itu bakalan kayak hilang gitu. Kamu bisa balik ke masa kamu yang dulu, bahkan lebih buruk lagi. So, do it step by step to make it habit. Jadi sebenarnya yang bagus itu adalah membuat itu menjadi habit gitu. Tapi ingat, kebiasaan itu nggak bisa dibentuk dalam satu malam. Kebiasaan itu dibentuk berdasarkan step dan butuh waktu. Jadi semuanya harus pelan-pelan. Kamu juga harus be kind to yourself, don't too hard. And kayaknya itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Semoga kamu juga bisa ngelakuin diet seperti yang kamu mau dan goalsmu tercapai. Jangan lupa tips itu tadi benar-benar harus kamu lakuin supaya kamu gak diet yo-yo, gak fluktuatif. Okay? Thank you for watching. See you on the next video. Bye.